Perkenalkan, nama saya Nur Suci dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 1. Bab 1. Hakikat belajar. A. Definisi belajar. Belajar akan selalu kita alami sepanjang hidup kita dan terjadi di sekitar kita. Belajar itu sendiri tidak hanya melibatkan kemampuan pengetahuan atau kognitif saja, melainkan emosi, sikap, interaksi, kepribadian, dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan dalam diri kita. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Slameto menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, Nana Sujana mendefinisikan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan yang dimaksud itu berupa hasil belajar yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli mendefinisikan belajar menggunakan kata perubahan, yang berarti seseorang itu setelah belajar akan mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. B. Unsur-unsur belajar. Terdapat berbagai macam unsur utama dalam proses belajar yang meliputi 1. Tujuan, di mana belajar tercipta dan terlaksana karena suatu tujuan yang ingin dicapai dari hasil proses belajar yang terlaksana. Yang kedua yaitu kesiapan. Belajar dapat terlaksana dengan efektif bila peserta didik memang memiliki kesiapan dalam belajar sehingga terwujud belajar yang efektif. Kesiapan dalam belajar mencakup kesiapan psikis. Yang ketiga yaitu situasi. Situasi dalam belajar dimaksudkan mencakup tempat, lingkungan, alat dan bahan belajar, guru, kepsek, pegawai administrasi, dan segenap peserta didik selaku pelajar. Yang keempat yaitu interpretasi. Peserta didik melakukan interpretasi atau melihat hubungan antar situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu respon, yang keenam konsekuensi, dan yang terakhir yaitu reaksi terhadap kegagalan. C. Faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Faktor internal, yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. D. Jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar berlandaskan behaviorisme, merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memberikan sumbangsi dalam mengkaji terkait belajar dan dalam pembahasan terkait belajar. Yang kedua yaitu belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme, merupakan proses aktif dengan maksud untuk menyusun makna melalui berbagai interaksi dengan lingkungan untuk membangun hubungan konsep dengan kejadian yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu belajar berlandaskan Robert M. Gagne. Belajar sebagai suatu hal yang mendasar dalam pengajaran tentunya perlu perhatian khusus untuk menciptakan belajar yang baik dan efektif. Gagne dalam Uno Hamzah, Evelyn Siregar, dan Hartini Nara mengemukakan jenis belajar ke dalam 8 kategori. Yang keempat yaitu belajar berlandaskan pengorganisasian. Dilihat dari cara mengorganisasikan, maka belajar dibedakan menjadi 4 jenis yaitu belajar informal, belajar formal, belajar non-formal, dan belajar non-formal yang dikombinasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.